Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi di channel Razakar. Dan di video kali ini ada sebuah berita yang menurut saya cukup sedih, yaitu ditutupnya Carl's Junior Indonesia pada 31 Desember 2023. Jadi di 2024 nggak ada lagi teman-teman namanya Carl's Junior Indonesia. Penyebabnya ada beberapa, tapi kita ceritakan dulu mungkin dari sejarahnya Carl's Junior Indonesia ini. Jadi Carl's Junior itu sendiri sebenarnya franchise asal California, Amerika, dan di sana didirikan sejak 17 Juli 1941. Nah, Indonesia itu dipegang sama namanya PT Mahadana Dasya Utama, dari unit bisnisnya PT Generasi Mutiara Bangsa. Nah, mereka ini mulai datang ke Indonesia itu sekitar tahun Juli 2013. Menurut dari Mahadasyanya, cuman gerai pertamanya di Bintaro Jaya Exchange Mall itu di bulan Januari 2014. Jadi total ada sekitar 10 tahun pas ya ini Carl's Junior buka di Indonesia. Nah, totalnya itu ada 7 franchise atau gerai Carl's Junior di seluruh Indonesia gitu. Nah, dan tiba-tiba mereka tuh ngumumin bahwa mereka akan tutup di tanggal 31 Desember 2023. Bahkan di hari ini nih, video ini diupload, itu udah hampir semua franchise-nya atau cabangnya udah tutup semua. Mungkin yang masih buka pun menunya udah nggak lengkap. Jadi mereka benar-benar cuman ngabisin stok gudang yang ada. Jadi memang udah nggak ada lagi inbound logistik yang masuk ke dalam Carl's Junior. Jadi memang udah tinggal ngabisin apa aja yang ada di gudang. Jadi memang menunya pun udah nggak semuanya ada. Dan ya responnya macam-macam ya. Tapi banyaknya juga sedih sih. Saya sendiri sih juga bilang ini adalah sebuah berita sedih karena nggak tahu, setiap kali bisnis itu tutup atau bangkrut atau apa itu sedih bagi saya, karena membangun sebuah bisnis, mengembangkannya, mempertahankannya itu sulit teman-teman. Jadi pas denger salah satu franchise yang bisa dibilang cukup besar ini tutup, itu kaget sih, cukup kaget. Dan akhirnya saya juga nyari-nyari apa sih penyebabnya. Kalau yang mereka rilis ya, penyebabnya itu katanya karena restoran cepat saji atau fast food di Indonesia itu dinamis dan kompetitif. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di Indonesia itu hampir semua fast food punya menu ayam. Padahal aslinya di Amerikanya itu nggak ada menu ayam. Jadi memang ini adalah sebuah adaptasi dari orang Indonesia yang kebanyakan lebih makan ayam daripada burger gitu. Jadi memang ada beberapa menu-menu yang penyesuaian. Jadi karena memang sekali lagi itu PT-nya sudah dimiliki oleh orang Indonesia ya. Jadi sudah tidak terafiliasi langsung dengan yang ada di Amerika. Terafiliasi iya, tapi tidak terafiliasi langsung, yang artinya pembagian keuntungannya itu udah bukan dari pembagian keuntungan secara direct, tapi secara kepemilikan franchise-nya aja gitu. Terus juga katanya mereka juga dampak parahnya itu dari pandemi COVID-19. Dan memang kalau kita lihat hampir semua fast food, termasuk Carl's Junior ini, di tahun 2020 dan 2021 itu mereka mengalami kerugian. Dan kerugiannya yang cukup besar ya. Jadi mereka ini cukup struggle sebenarnya untuk bertahan waktu selama COVID. Pada dasarnya waktu 2022 hampir semua fast food termasuk Carl's Junior ini itu kembali ke cash positif. Jadi memang istilahnya sudah cukup recovery tahun 2022. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial, dan ini juga hasil juga diskusi saya dengan beberapa ada sih store manager yang bahkan ngobrol dengan saya. Jadi memang trigger dari kerugian di tahun 2003 terutama di kuartal 4 ini itu disebabkan adanya program boykot. Kita tidak bisa mendinai itu semua karena mungkin saya dengan ngomong kayak gini akan ada nanti DM masuk ke saya, membuat saya memfitnah saya dan sebagainya macamnya. Ya terserah sih kalau kayak gitu. Intinya saya berbicara fakta ya. Selama 3 bulan terakhir proses boykot ini membuat para fast food ini itu mengalami rugi yang cukup besar, sama besarnya dengan rugi di waktu pandemi.
Dan Carl's Junior ini adalah salah satu korban yang paling parah bisa kita bilang. Karena kenapa? Franchise fast food lain itu masih bisa survive karena cabang mereka banyak dan gak di semua cabang mereka rugi. Sedangkan Carl's Junior ini cuma ada 7 cabang di Indonesia dan semua cabangnya rugi selama 3 bulan terakhir. Yang artinya yang tadinya sudah recover di tahun 2022 untuk menutupi rugi di tahun 2020 dan 2021, di tahun 2023 rugi lagi. Jadi ya keuangannya sama sekali tidak baik, terpaksa tutup. Ini ya gitulah bisa dibilang. Teman-teman ya, terima kasih mungkin telah membuat Israel kehilangan sekitar $100,000 dari Carl's Junior, tapi juga akhirnya menghilangkan 100 orang pekerjaan 100 orang yang kerja di Carl's Junior. Jadi ada 100 pengangguran baru. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sebelumnya bekerja di Carl's Junior cepat mendapatkan ganti pekerjaannya atau mungkin alih profesi lain. Mungkin segitu aja kali teman-teman. Dari saya Raffi dari Razakar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jempol ke atasnya, share-nya, dan subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.